Kisah teladan generasi terbaik. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kisah teladan generasi terbaik. Muhammad bin Sirin. Sirin berhasrat menyempurnakan separuh dari agamanya dengan menikah. Setelah Anas bin Malik radhiyallahu anhu membebaskannya dari belenggu perbudakan, dan setelah pekerjaannya mendatangkan banyak keuntungan, jatuhlah pilihannya pada budak wanita Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Sofiyah untuk dijadikan pendamping hidupnya. Sofiyah adalah seorang wanita muda yang cerah wajahnya, baik hatinya, pandai, dan sangat disayangi penduduk Madinah yang mengenalnya. Gadis-gadis remaja dan orang-orang tua yang melihatnya memiliki pandangan yang sama, bahwa dia adalah seorang wanita yang berpikiran cemerlang dan berbudi luhur. Yang paling menyayangi beliau adalah istri-istri Rasulullah, terutama Ummul Mukminin Aisyah. Pada hari yang telah direncanakan, Sirin menghadap Khalifah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, untuk meminang Sofiyah. Abu Bakar segera menyelidiki ihwal agama si peminang seperti layaknya seorang ayah manakala putrinya hendak dipinang orang. Tidak aneh, karena kedudukan Sofiyah bagi Abu Bakar laksana putri bagi ayahnya. Oleh karena itu, beliau meneliti keadaan Sirin dengan cermat dan mempelajari kehidupannya dengan hati-hati. Di antara yang dimintai keterangannya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, Anas menjawab, "Nikahkanlah ia dengan budakmu, wahai Amirul Mukminin, dan janganlah Anda mengkhawatirkan keadaannya. Saya tidak mengenalnya, melainkan bahwa dia adalah seorang yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, dan menjaga kehormatannya. Aku telah menjalin hubungan dengannya semenjak ia menjadi tawanan Khalid bin Walid bersama 40 budak lain yang masih anak-anak. Setelah dibawa ke Madinah, Sirin menjadi bagianku dan aku sangat beruntung mendapatkan dia." Akhirnya, Abu Bakar As-Siddiq merestui pernikahan antara Sofiyah dan Sirin. Maka diselenggarakanlah walimah pernikahan seperti halnya walimah untuk putri sendiri. Suatu hal yang sangat jarang dinikmati oleh budak atau pembantu wanita lainnya di Madinah. Pernikahan itu disaksikan oleh banyak sahabat utama. Di antaranya terdapat 18 sahabat yang ikut perang Badar. Ubay bin Ka'ab, sang penulis wahyu Rasulullah SAW, diminta untuk mendoakannya, sementara hadirin mengaminkannya. Pengantin wanita dirias oleh 3 dari ummahatul mukminin untuk suaminya. Di antara buah dari pernikahan itu, lahirlah seorang bayi yang 20 tahun kemudian menjadi salah satu ulama yang tersohor. Dialah Muhammad bin Sirin. Pendengar, marilah kita ikuti lembaran hidup tabi'in utama ini dari awal. Muhammad bin Sirin. Beliau lahir 2 tahun sebelum berakhirnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan tumbuh besar di suatu rumah yang dipenuhi semarak wewangian takwa dan wara' di setiap sudutnya. Memasuki usia remaja, anak itu mendapati Masjid Rasulullah penuh dengan para sahabat dan tokoh tabi'in, seperti layaknya Zaid bin Sabit, Anas bin Malik, Imran bin Husain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abu Hurairah. Betapa antusias beliau menyambut mereka seperti layaknya orang yang kehausan yang menemukan air yang jernih.
Diserapnya dari mereka ilmu-ilmu dari kitabullah, didalaminya masalah fikih dan riwayat-riwayat hadis Rasulullah. Otaknya semakin subur dan penuh dengan hikmah dan ilmu. Jiwanya makin kaya akan kebaikan dan hidayah. Kemudian berpindahlah keluarga beserta remaja yang brilian ini ke Basrah dan menjadikannya sebagai tempat untuk menetap. Ketika itu, Basrah, sebuah kota baru yang dibangun kaum muslimin pada akhir masa Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kota tersebut merupakan kota yang istimewa bagi umat Islam pada kala itu, yaitu sebagai basis bagi pasukan muslimin untuk berperang di jalan Allah dan sebagai pusat pengajaran dan pembinaan bagi penduduk Irak dan Persia yang baru memeluk Islam dan merupakan cermin masyarakat Islam yang giat berusaha untuk dunia, seakan hidup selamanya dan beramal untuk akhirat seakan hendak mati keesokan harinya. Muhammad bin Sirin menjalani lembaran hidup yang baru di Basrah dengan proporsional. Sebagian harinya digunakan untuk mencari ilmu dan ibadah. Sebagian lagi untuk mata pencaharian dan berdagang. Telah menjadi kebiasaan beliau, tak kala terbit matahari, beliau berangkat ke Masjid Basrah untuk mengajar sambil belajar. Bila matahari mulai tinggi, beliau keluar menuju pasar untuk berdagang. Bila malam menjelang, beliau tekun di mihrab rumahnya, menghayati Al-Quran dengan penuh jiwa, sampai menangis karena takutnya kepada Allah. Sampai-sampai keluarganya, tetangganya, dan sahabat-sahabat karibnya merasa iba mendengar tangisannya yang menyayat hati. Setiap kali beliau ke pasar di siang hari, tak bosan-bosannya beliau mengingatkan orang-orang akan kehidupan akhirat dan menjelaskan tentang hakikat dunia. Beliau memberikan bimbingan kepada mereka tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Beliaulah yang selalu menjadi penengah bila terjadi sengketa atau keributan di antara mereka. Allah telah menganugerahkan kemuliaan kepada beliau, sehingga mudah baginya mengambil hati orang dan diterima oleh semua kalangan. Bahkan, bila seorang sedang lupa diri, segera sadar begitu melihat Ibnu Sirin di pasar. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertahlil dan bertakbir. Perjalanan hidup beliau adalah panduan hidup yang sangat bagus bagi manusia. Setiap kali mendapatkan persoalan dalam perdagangannya, beliau memilih untuk selamat bagi tinjauan agama, walaupun terkadang beliau harus rugi secara materi untuk itu. Beliau memiliki pemahaman yang detail tentang agama, wawasan yang tajam untuk membedakan mana yang halal dan mana yang tidak. Ada kalanya sikap beliau mengundang keheranan bagi setiap orang. Pernah suatu ketika ada orang yang berdusta dengan mengatakan bahwa Ibnu Sirin berutang 2 dirham kepadanya. Ibnu Sirin bersikeras tidak mau membayarnya. Lalu orang tersebut menentang sambil berkata, "Apakah kau berani bersumpah?" Orang itu mengira bahwa beliau tidak akan bersumpah untuk itu. Namun ternyata Ibnu Sirin menyanggupi dan ia bersumpah. Orang-orang berkata, "Wahai Abu Bakar, mengapa Anda rela bersumpah hanya karena uang 2 dirham saja? Padahal tempo hari Anda abaikan harta sebesar 40.000 dirham karena engkau meragukan, sedangkan tidak ada orang yang meragukan kejujuranmu." Kemudian Ibnu Sirin berkata, "Aku bersumpah karena tidak ingin dia memakan harta yang haram. Sedangkan aku tahu bahwa uang itu benar-benar haram baginya." Majelis Ibnu Sirin adalah majelis kebaikan, kebaktian, dan nasihat. Jika seseorang menyebutkan keburukan orang lain di hadapannya, maka beliau segera mengingatkan kebaikan orang itu sepanjang pengetahuannya.
Bahkan, pernah suatu ketika, beliau mendengarkan seorang memaki Hajjaj bin Yusuf setelah matinya. Beliau mendekati orang itu dan berkata, "Tahanlah wahai putra saudaraku, Hajjaj sudah kembali ke sisi Robnya. Saat engkau datang kepada Robmu, akan kau dapati bahwa dosa terkecil yang kau lakukan di dunia lebih kau sesali daripada dosa yang dilakukan oleh Hajjaj. Masing-masing dari kalian akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ketahuilah, wahai putra saudaraku, Allah menuntut Hajjaj atas kezalimannya terhadap orang-orang. Namun Allah juga akan menuntut orang-orang yang menzalimi Hajjaj. Maka janganlah engkau sibukkan dirimu untuk memaki dan mencela orang sesudah ini." Sudah menjadi kebiasaan beliau bahwa jika orang yang berpamitan kepada beliau untuk pergi berdagang, beliau berpesan, "Wahai putra saudaraku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan carilah apa yang ditakdirkan untukmu dari jalan yang halal. Ketahuilah, kalaupun engkau mencari jalan yang tidak halal, engkau tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah ditakdirkan untukmu." Kalimat yang benar senantiasa ditegakkan Muhammad bin Sirin di hadapan para penguasa Bani Umayyah. Beliau secara tulus mewujudkan nasihat bagi Allah, Rasul, dan imam-imam kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menguji ketulusan dan kesabaran Muhammad bin Sirin. Salah satu contoh dari ujian tersebut adalah tak kala beliau membeli minyak seharga 40.000 dirham. Ketika diperiksa, ternyata ada bangkai tikus yang sudah membusuk di dalamnya. Kemudian Ibnu Sirin berpikir, minyak ini ditampung dalam satu wadah dan najisnya tidak hanya di sekitar bangkai itu. Jika aku kembalikan pada penjualnya, pasti akan dijual kepada orang lain. Maka, Ibnu Sirin membuang semua minyak di bejana tersebut. Ini terjadi di saat perniagaannya rugi cukup besar. Akhirnya beliau terbelit utang. Pemilik minyak menagih hutangnya, sedangkan beliau tak mampu membayarnya. Lalu orang itu mengadukan persoalan tersebut kepada yang berwenang. Akhirnya diperintahkan agar beliau dipenjara sampai bisa mengembalikan hutangnya. Cukup lama beliau dipenjara. Sampai-sampai penjaga merasa kasihan karena mengetahui keteguhan agama dan ketakwaannya dalam ibadah. Dia berkata, "Wahai Syekh, pulanglah kepada keluargamu bila malam tiba dan kembalilah kemari pada pagi harinya. Anda boleh melakukan itu sampai Anda bebas nanti." Ibnu Sirin menolak. "Demi Allah, aku tidak akan melakukan itu." Penjaga berkata, "Mengapa?" Kemudian beliau menjawab, "Agar aku tidak membantumu mengkhianati pemerintah." Ketika Anas bin Malik sakit keras, beliau berwasiat agar yang memandikan jenazahnya kelak dan menyolatkannya adalah Muhammad bin Sirin. Akan tetapi, Ibnu Sirin masih berada di dalam tahanan. Hari di mana Anas wafat, orang-orang mendatangi wali dan menceritakan tentang wasiat sahabat Rasulullah SAW dan memohon izin untuk Muhammad bin Sirin agar bisa melaksanakan wasiatnya. Namun, Muhammad bin Sirin berkata, "Aku tak akan keluar, kecuali jika kalian menginginkan aku kepada orang yang aku utangi. Bukankah aku ditahan karena belum mampu membayar hutang?" Orang yang dihutangi pun memberi izin sehingga dia bisa keluar dari tahanannya. Setelah selesai memandikan, mengafani, dan menyolatkan jenazah Anas radhiyallahu anhu, beliau langsung kembali ke penjara tanpa sedikit pun mengambil kesempatan untuk mampir menengok keluarganya. Kisah teladan generasi terbaik. Kisah teladan generasi terbaik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات
جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kisah teladan generasi baik.